Oke, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara internet bekerja. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana suatu website itu bekerja. Nah, kembali lagi. Jadi, bagaimana cara website itu bekerja? Sebenarnya kembali lagi dengan tiga teknologi yang sebelumnya sudah Bapak sebut, yaitu ada yang namanya HTML, CSS, dan JS, di mana HTML ini nantinya berfungsi sebagai kerangka suatu website, lalu CSS sebagai styling ataupun yang memperindah dari kerangka HTML yang kalian buat tersebut. Lalu JS itu berfungsi sebagai tools untuk atau teknologi untuk memberikan interaksi tambahan pada website kalian tersebut. Dimana nantinya ketiga hal tersebut, yaitu HTML, CSS, dan JS, itu akan berpadu, dan tentu saja kalian butuh yang namanya suatu browser, baik itu kalian punya Chrome ataupun kalian punyanya Firefox ataupun Bing, yang mana nantinya ketiga teknologi tersebut akan berpadu dan dapat di-display di Chrome kalian sendiri. Jadi ketika ini berpadu dengan adanya suatu browser, nanti tampilannya misalnya kalian ingin membuat website, ataupun misalnya simpel aja kita buka website Google gitu. Google nanti kan Google itu punya yang namanya tiga hal ini ya, teknologi ini yang nanti di display di Chrome ini sendiri, yang mana di Chrome ini nanti displaynya seperti apa ya, seperti ini. Nah, gitu secara simpelnya bagaimana website itu bekerja. Nah, itu untuk cara website bekerja. Nah, selanjutnya kita akan pelajari bagaimana tools dan setup untuk membuat suatu website kalian sendiri. Jadi apa sih tools dan setup yang perlu kita kuasai ataupun butuhkan? Yang pertama, kita tentu saja butuh yang namanya suatu browser. Browser itu baik Chrome ataupun ada Microsoft Edge ataupun Firefox, ya senyaman kalian saja. Nah, kalau saya sendiri di sini menggunakan yang namanya Chrome. Lalu yang berikutnya, kalau kalian sudah punya satu browser atau ya terserah kalian, yang penting kalian punya browser. Yang berikutnya kalian butuhkan adalah yang namanya code editor. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code ini dapat kalian cari di internet ya. Nah, misalnya nih, ini langsung website aja. Kalian ketik aja di internet aja Visual Studio Code. Nanti kalian akan diarahkan ke sini visualstudio.com. Nah, silakan kalian download sesuai dengan spesifikasi ataupun kebutuhan dari komputer atau device kalian sendiri. Kalau kalian menggunakan macOS, silakan download di sini. Nah, ketika sudah download ya, nanti kalian akan melihat icon ini di download kalian. Mana ya tadi? Program kalau nggak salah. Ya, ini. Nah, nanti kalian langsung download aja. Maksudnya langsung install saja. Nanti tampilannya seperti ini, langsung accept, next. Dan kalau kalian buat suatu desktop atau maksudnya membuat suatu icon di desktop kalian, silahkan centang saja, lalu next, lalu install, dan tunggu beberapa saat hingga instalasi selesai. Nah, silakan kalau kalian ingin langsung mau launching Visual Studio Code-nya, silakan dicentang. Lalu nanti tampilannya akan seperti ini ya. Ini karena saya sudah install sebelumnya, jadi ini udah ada code sebagai tambahannya. Nah, berikutnya ketika kalian sudah berhasil menginstal Studio Code atau Visual Studio Code dan punya browser yang tadi sudah saya sebutkan, yang berikutnya kalian butuh yang namanya Visual Studio Code extension ya. Yang salah satunya kita butuh live server aja. Nah, live server kalian bisa dapatkan di mana? Kalian akses aja di sini di Visual Studio Code kalian. Di sini ada yang namanya extension. Kalian cari tuh live server nih. Nah, karena saya sudah install, jadi tidak ada kata install lagi. Nah, silahkan kalian klik nanti tanda install di sini, tunggu sampai selesai, dan nantinya extension dari live server sudah terinstall di Visual Studio Code kalian. Nah, begitu simpelnya untuk tools dan setup yang kita butuhkan untuk membuat website pada course ini.